Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sesi ini kita akan membahas mengenai piutang atau bahasa Inggrisnya receivable ya. Definisi piutang ya, yang dimaksud piutang ini merupakan unsur dari aset lancar dalam neraca perusahaan. Mengapa disebut aset lancar? Karena biasanya piutang itu diharapkan akan dapat dikolek atau ditagih oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ya. Piutang ini timbul akibat dari adanya penjualan barang ya, jasa ya, yang secara apa? Secara kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan tempo 30 sampai dengan 90 hari ya. Dalam arti luas, piutang ini merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Ya, piutang ini kalau di dalam SAK ya masuk instrumen keuangan, jadi kas, piutang, marketable securities, investasi perusahaan dalam surat berharga yang diperdagangkan, itu disebut sebagai instrumen keuangan ya. Jenis-jenis piutang ada piutang dagang, piutang wesel, lain-lain yang masuk dalam piutang lain-lain ini misalnya piutang karyawan, kemudian uang muka perusahaan ke anak perusahaan, misalnya ada transaksi dengan anak perusahaan, kemudian perusahaan induk memberikan uang muka, lah itu diklasifikasikan sebagai piutang lain-lain. Kita masuk contoh ke piutang dagang ya. Ini misalnya tanggal 5 bulan 1 PT Maju Mundur ini menjual barang dagangan kepada PT Maju Sentosa sebesar 100 juta dengan syarat N per 20 2 per 10 N per 30. Jadi kalau ada begini ini berarti secara kredit atau secara tunai. Ada syaratnya ini, biasanya ini adalah secara kredit ya. Dapat apa? Dapat diskon 2% ya jika si pembeli membayarnya tidak lebih dari 10 hari dari tanggal penjualan. Kemudian periode jatuh temponya adalah 30 hari. Maka PT Maju Mundur ini akan menjurnal piutang dagang debit ya, kreditnya penjualan ya. Jadi asetnya dia bertambah dalam bentuk piutang. Kemudian yang berkurang yang dikredit penjualannya juga bertambah. Penjualan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Jadi ketika penjualan bertambah maka penjualan dikredit ya. Ini persamaan dasar akuntansi ya. Saya harap saudara masih ingat ya. Ini aset perusahaan bertambah. Asetnya bertambah dalam bentuk apa? Dalam bentuk piutang. Maka aset bertambah di sebelah debit. Kemudian aset penjualan bertambah ya, pendapatan ya, penjualan ini bertambah ada di sebelah kredit. Kemudian PT Maju Sentosa mengembalikan sebagian barang yang dibeli karena rusak. Nama akunnya apa ini? Kalau pengembalian barang ini karena rusak, retur ya, retur penjualan. PT Maju Mundur mengakuinya ini sebagai retur penjualan. Nah, retur penjualannya didebet, otomatis piutangnya berkurang karena barangnya sebagian rusak ya. Oke, kemudian tanggal 14 menerima pembayaran atas penjualan yang dilakukan tanggal 5 bulan 1. Jadi belum ada 10 hari nih si PT Maju Sentosa udah bayar. Jadi kas yang diterima perusahaan adalah 88.200.000. Dari mana? Dari 100 juta dikurangi 10, 90 juta ya. 90 juta dikali 2%, diskonnya 1,8 juta. Jadi kas yang diterima oleh PT Maju Mundur 88.200.000, 100 juta dikurangi 10, 90 juta, 90 juta dikali 2%, 1,8. Nah, berarti 90 juta dikurangi
maaf 1,8. Jadi 88.200.000. Jadi di jurnal kas 88.200.000 diskon penjualan 1,8 juta yang dikredit piutang dagang sebesar 90 juta. Bagaimana piutang itu disajikan di neraca? Piutang itu disajikan sebesar nilai bersih yang bisa direalisasikan. Artinya piutang bruto dikurangi cadangan kerugian piutang. Ya gini ya penyajiannya ya. Oke, saya revisi deh. Ini berarti di sini ada piutang neto ya. Jadi piutang neto itu adalah piutang bruto dikurangi oleh cadangan kerugian piutang. Di neraca selalu disajikan sebesar itu. Bahasa kerennya net realizable value. Ya, nilai bersih yang bisa direalisasikan, ya. Yaitu piutang bruto dikurangi CKP. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara penentuan CKP? Nah, ini diatur nih di PSAK yang baru nih. Ada stage-nya. Ada stage 1 itu jika 1 sampai 30 hari telatnya. Stage 2 jika telatnya 31 sampai 90 hari. Stage 3 ini apabila telatnya lebih dari 90 hari. CKP ini perusahaan harus membuat prosentase. Misalnya telat stage 1 itu ya 1%, stage 2 berapa persen, stage 3 berapa persen. Nah, prosentasenya itu bergantung pada unsur historis. Jadi perusahaan kan punya pengalaman ya. Misalnya debitur A, ini biasanya dia suka ngadat nih kalau bayar nih gitu ya. Susah nih ditariknya piutangnya, maka prosentasenya harus lebih tinggi. Kemudian selain unsur historis ada unsur forward looking, artinya perusahaan itu harus melihat ke depan prospek dari perusahaan atau resiko dari perusahaan seperti apa. Ya, misalnya nih kita ke contoh ya. PT Maju Mundur ini 31 Desember ini memiliki piutang yang sudah masuk stage 1 dan stage 3. Misalnya ini dari Abibas nih 100 juta. Abibas ini bergerak di usaha produksi sepatu, sebagian di ekspor. Nah, ini kan lagi susah ya. Ekspor ke luar negeri juga pada kena corona gitu ya. Barang dari Indonesia karena kita tingkat kasusnya tinggi, jadi pada ditutup, nggak boleh masuk gitu ya. Nah, ini resikonya cukup tinggi nih, apalagi sudah masuk stage 3. Kemudian ada PT Bebek Madura, ini piutangnya 100 juta. Ini bergerak di usaha kuliner bebek. Nih, menurut saudara bagaimana nih usaha kuliner di era pandemi ini ya? Orang pada takut nih pergi keluar. Banyaknya kalau beli dibawa pulang gitu ya. Jadi agak-agak mikir orang mau wisata kuliner ini. Jadi Bebek Madura ini forward looking, resikonya dinilai lumayan tinggi juga. Kemudian PT Sopialita ini bergerak di bidang situs perdagangan elektronik. Wah, kalau di masa pandemi ini ya banyak orang belanjanya lewat online ya, sehingga PT Sopialita ini resiko untuk bangkrut itu kecil ya, itu ya. Itu yang dimaksud bahwa penentuan cadangan kerugian piutang prosentasenya itu harus melihat unsur historis. Dulunya gimana nih PT ini cara membayarnya. Kemudian dan unsur forward looking, prospek perusahaan dan risiko perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ketemulah perusahaan misalnya sudah membuat ini CKP-nya si Abibas 2% ya, si Bebek Madura ini misalkan 3% ya, karena di samping era pandemi persaingan di kuliner misalnya untuk bebek itu sangat berat misalnya ya. Kemudian
PT Sopiarita karena dia sudah biasanya historisnya nggak pernah selalu menepati janji buat membayar, kemudian risiko perusahaan juga kecil, maka hanya dicadangkan 1%. Jadi yang berubah itu ya cara pencadangan CKP. Jadi kalau yang zaman dahulu ya itu perusahaan hanya melihat unsur historis. Nah di sekarang ini PSAK yang baru ya mulai tahun 2019 ya, di samping memperhitungkan unsur historis, perusahaan harus juga memperhitungkan unsur forward looking ya. Nah, kalau masalah jurnal dan lain sebagainya nggak ada perubahan ya. Yang berubah hanya cara perhitungan cadangan kerugian piutang. Nah, ini di jurnal nih. Ada dua metode untuk menjurnal impairment piutang atau penurunan nilai piutang. Metode cadangan dan metode penghapusan langsung ya. Metode cadangan di jurnal beban kerugian piutang ya. Kreditnya cadangan kerugian piutang. Nah, ini boleh-boleh aja misalnya kreditnya saudara tulis penyisian kerugian piutang, sama aja ya. Nah, beban kerugian piutang ini nanti akan diposting kemana? Di dalam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi sebagai operating expense ya. Sedangkan cadangan kerugian piutang ini dipostingnya kemana? Ke neraca sebagai rekening kontra dari piutang dagang ya. Nah, jurnalnya seperti ini ya, beban, kreditnya, cadangan. Oke, lanjut. Ternyata tanggal 3 Maret 2011 karena PT Abibas ini sudah lebih 90 hari, perusahaan mengambil kebijakan bahwa piutang ini dihapuskan saja. Ini udah masuk stage 3, kemudian dia memang agak susah bayarnya, ya udah deh kita hapuskan saja. Nah, ini jurnal penghapusan piutangnya adalah cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Ini metode cadangan ya. Kalau metode penghapusan langsung nggak perlu dibuat jurnal karena ini sebenarnya udah dihapus gitu ya. Nah, ini dihapus berarti cadangannya didebet ya, piutang dagangnya berkurang, langsung benar-benar dihapus ini ya. Ternyata 5 Agustus PT Abibas ini membayar kembali. Mungkin dia nggak bisa tidur ya, ini punya utang kok nggak dibayar kan, pertanggungjawabannya sampai akhirat gitu ya. Jadi PT Abibas ini membayar. Metode cadangan jurnalnya piutang usaha pada cadangan kerugian piutang. Metode penghabisan langsung, jadi tadi kan begini ya jurnalnya. Ketika dia membayar maka dikembalikan ke posisi semula ya. Piutang dagangnya didebet, ini kan piutang dagangnya dikredit, ini piutang dagangnya didebet, cadangannya dikredit. Ini juga demikian. Awalnya kan begini, nih awalnya kerugian piutang pada piutang dagang ya. Maka dibalik piutang dagang pada kerugian piutang, dikembalikan ke posisi semula. Kemudian kasnya diterima ya, kas kreditnya piutang dagang atau piutang usaha ya, sama ya. Oke. Kemudian kita bahas piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel, nama lainnya wesel tagih ya, adalah janji tertulis yang dibuat pelanggan untuk membayar kepada perusahaan sejumlah tertentu pada bunga pada tingkat yang disepakati. Kalau ada bunganya ya. Pihak yang meminta agar wesel dibayarkan disebut penerima pembayaran, sedangkan pihak yang membuat janji pembayaran disebut pembuat wesel. Nah, kita masuk ke contoh. PT Maju Mundur nih menjual barang dagangan kepada PT Maju Terus sebesar 20 juta. Nah, di jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Kemudian tanggal 5, PT Maju Mundur menerima wesel dari PT Maju Terus. Jadi PT Maju Terus ini menerbitkan wesel karena merasa biar lebih legal gitu ya. Kan ada janji tertulisnya. Kalau di sini kan nggak ada janji tertulisnya ya. Jadi ini ada janji tertulisnya. Berjangka 4 bulan dengan bunga 12%. Bulan November ya ini ya. Maka ini pengalihan piutang dagang menjadi piutang wesel. Jadi piutang dagangnya dihapus, dia dikredit, yang didebet adalah piutang wesel ya. Kemudian 31 Desember
biasanya kan kalau mau menyusun laporan keuangan kan harus membuat AJP ya, ayat jurnal. Ini ada bunga yang harus diakui dari November dan dari 10 ya, bulan 10, Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan. Weselnya ini bunganya 12%. Berarti 12% kali 3 per 12 kali 20 juta. Ya, sama dengan 600.000. Maka perusahaan akan menjurnal piutang bunga pada pendapatan bunga. Ini pendapatan bunganya harus sudah diakui walaupun belum jatuh tempo ya. Kemudian tanggal 31 Januari menerima pelunasan dari PT Maju Terus. Nah, pelunasannya berapa nih? Kita hitung ya. Yang diterima berapa? Ini nggak salah nih ya. Pelunasannya berapa? Berarti yang dilunasi adalah wesel dan bunganya. Pokoknya 20 juta ya. Bunganya sebesar 800.000 ya. Nah, ini piutang bunganya karena sudah dilunasi maka dikredit ya. Pendapatan bunganya diakui sebesar yang hanya 1 bulan. Yuk coba kita hitung lagi ya. Berarti pendapatan bunga untuk 1 bulan 1 per 12 kali 12% ya, dikali 20 juta ketemu 200.000 ya, betul ya. Ada lagi ya yang perlu dikredit ya, apa namanya, karena piutang weselnya sudah dibayar maka piutang weselnya harus dihapus, berkurang piutang weselnya. Kalau aset itu kan berkurang ada di sebelah kredit ya, sebesar berapa ini? 20 juta. Oke. Paham ya? Sampai sini ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Berikutnya kita membahas tentang pendiskontoan piutang wesel. Apa sih yang dimaksud pendiskontoan ini? Pengalihan piutang wesel ya. Jadi misalnya nih, saya ke ini. Misalnya nih penjual nih, B ini penjual. B menjual ke A ya. B punya piutang kan, piutang wesel. Kemudian B butuh uang. Nah, belum jatuh tempo ini, jadi nggak bisa nagih ke si pembeli. Maka B mendiskontokan, mengalihkan piutang wesel ke bank. Nah, bank akan memberikan uang ke B. Nah, nanti pada saat jatuh tempo, C ini akan menagihnya ke A. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi, wesel ini bisa dipindah tangankan, ya. Kemudian namanya didiskontokan, ya. Jadi ini sama dengan maksudnya meminjam uang ke bank, tetapi menggunakan piutang wesel sebagai jaminan. Oke. Apakah gratis? Oh, tentu saja enggak ya. Kalau gratis banknya enggak mau ya. Ada bunga diskonto wesel. Bunga diskonto wesel itu dihitung dengan nilai jatuh tempo kali tarif diskonto kali periode diskonto. Oke. Kemudian waktu antara tanggal penerbitan sampai dengan jatuh tempo piutang wesel ya bisa dinyatakan dalam bentuk hari atau bulan ya. Bila dinyatakan dalam hari maka tanggal jatuh tempo dinyatakan dihitung dari jumlah hari sesudah tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, ini misalnya nih, wesel nilai nominal 3 juta, jangka waktu 2 bulan, tanggalnya 1 Maret tanggal weselnya. Tapi didiskontokan tanggal 26 Maret dengan tingkat diskonto 10%. Ada tingkat diskontonya ya. Jadi kita hitung dulu nih periode diskontonya. Jadi tanggal jatuh temponya kapan nih kira-kira? Kalau 2 bulan berarti Maret, April, 1 Mei jatuh tempo. Jadi kita hitung 26 ya. Berarti kita hitungnya mulai 27 sampai dengan 31 Maret, 5 hari. April ada, Mei tanggal 1 ada 1 hari. Jadi periode diskontonya ada 36 hari.
Nah, kita hitung nih, nilai jatuh tempo Wesselnya 3 juta. Diskontonya berarti 3 juta kali 10% kali 3 per 1 tahun. Itu kita pakai asumsinya 360 hari ya. 36 dibagi 360 hari. Ketemu 30.000. Jadi kas yang diterima perusahaan 2.970.000. Pendiskontoan atas pihak yang mendiskontokan Wessel akan di jurnal kas, debit, biaya bunga 30.000, piutang Wesselnya 3 juta. Jadi ini pada saat si pihak yang mendiskontokan PT Maju Mundur ya menerima uang dari bank, dipotong nih 30.000 sama bank, nggak gratis ya. Oke, lanjut ya. Kalau yang tadi kita bahas adalah Wessel tanpa bunga, di sini Wessel bayar berbunga. Misalnya bunga Wesselnya 12%, didiskontokan 10%. Nah, kita hitung dulu nih nilai jatuh temponya. Nilai nominal Wessel 3 juta, bunganya 12% kali periodenya 2 bulan, 2 per 12 kali 3 juta, 60.000. Jadi nilai jatuh tempo Wessel 3 juta 60. Diskontonya kita hitung ya, 3 juta 60 ini nih ya. Nilai jatuh tempo Wessel dikalikan dengan tarif diskonto kali periode 36 per 360. Nah, dikurangi ya, ketemu kas yang diterima 3.029.400. Pendiskontoan atas pihak yang mendiskontokan Wessel akan di jurnal kas ya, piutang Wessel ya sebesar 3 juta, kasnya tadi 3.029.000, pendapatan bunga 29. Nah, ini perusahaan sebenarnya kena cas biaya nih sebesar ini. Sebesar berapa? 30.600 ya. Cuman karena dia juga mendapatkan bunga 60.000, maka biayanya ini tertutup dengan bunga. Jadi perusahaan masih mendapatkan bunga ya. Karena bunga Wessel lebih tinggi daripada tarif diskonto, maka perusahaan masih untung ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dijadikan pembelajaran ya. Mudah-mudahan saudara paham, bisa mengerjakan soal dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.